Om Swastiastu. LPK Switzerland Hospitality Institute mengucapkan selamat datang dan selamat menyimak informasi berikut. Khusus pada sesi ini, LPK Switzerland mengantarkan anak-anak didiknya ke agen P3MI resmi yang memiliki kuota atau permintaan kerja dari negeri Polandia. Jadi kami merupakan jembatan informasi dari agen resmi P3MI dengan anak-anak pencari kerja luar negeri, khususnya Polandia. Pertanyaan dan jawaban yang sering muncul bagi kandidat, yaitu, apa nama agen P3MI resmi yang diajak bekerja sama, Pak? Untuk menjawab agen resmi P3MI yang diajak bekerja sama, kami akan memberitahu secara langsung di kampus kami. Silakan datang sesuai undangan dengan menghubungi nomor WA yang sudah disampaikan. Sebagai tambahan informasi, PT atau agen ini sudah dan sedang memberangkatkan pekerja-pekerja migran Indonesia ke negeri Polandia bulan Agustus tahun 2021 kemarin, yang mana kita dalam situasi pandemi pun PT ini mampu memberangkatkan pekerja-pekerja migran Indonesia ke Polandia. Dan kami pun sudah melaksanakan kursus gelombang 1 yang mana para kandidat sudah berproses dalam melamar atau dalam aplikasi visa kerja resmi ke Polandia melalui PT ini. Kemudian pertanyaan berikutnya juga yang sering muncul adalah, berapa biaya yang dihabiskan dari awal proses sampai berangkat? Nah, untuk biaya yang dihabiskan dari proses awal sampai berangkat hanya 35 juta. Biaya ini dibagi dalam 3 termin, yaitu pertama, 5 juta saat memastikan ikut bergabung, yang disertai dengan menyetor atau menyerahkan CV dan scan paspor. Kemudian, kedua, 5 juta juga setelah work permit atau WP turun, di mana para kandidat akan menandatangani perjanjian penempatan kerja dengan agen. Dan yang ketiga, yaitu sisa biayanya lagi 25 juta dibayar pada saat visa kerja turun dari konsulat Polandia. Sebagai tambahan, informasi biaya ini sudah termasuk seluruh biaya pengurusan visa kerja, biaya general check-up sebelum keberangkatan, dan biaya tiket penerbangan ke Polandia. Biaya tidak termasuk biaya kursus, jadi biaya kursus ada tambahan sebesar 1,5 juta. Kemudian biaya pembuatan paspor dan biaya pramedikal itu merupakan biaya sendiri-sendiri. Selanjutnya pertanyaan lain lagi yang muncul, yaitu nomor 3, bagaimana tahapan-tahapan proses dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai visa turun? Yang pertama, pada pembayaran tahap pertama, di mana pada pembayaran tahap pertama ini disertai dengan CV dan scan paspor. Kemudian dilanjutkan dengan kursus bahasa Inggris. Terutama yang bahasa Inggris tidak bagus. Kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, kami berikan keringanan untuk tidak mengikuti kursus. Kemudian sambil melakukan kursus ini, melakukan pramedikal. Kemudian sambil kursus juga menunggu work permit turun. Itu waktunya sampai turunnya work permit itu kurang lebih membutuhkan waktu 30 hari sampai 45 hari. Ya, bersyukur kalau dalam 30 hari keluar, mungkin bisa diperpanjang sampai 45 hari. Nah, setelah work permit ini turun, langkah selanjutnya adalah akan pihak PT atau agen akan mengajukan slot ke konsulat Polandia dengan melampirkan paspor dari kandidat, kurikulum vitae, work permitnya, asuransi, dan tentunya pengisian formulir pengajuan yang berisi data-data pribadi kandidat, misalnya email, nomor HP, dan lain-lain.
dalam 1 minggu pengajuan tersebut akan keluar barcode dari konsulat Polandia. Kemudian dari barcode ini akan masuk ke tahap drawing atau lucky draw atau undian untuk dapat giliran maju menghadap interview konsulat Polandia. Nah, inilah satu keistimewaan yang lain daripada yang lain, di mana konsulat Polandia ada istilah drawing ya, jadi semacam undian seperti itu. Waktu drawing inilah yang kadang sulit ditentukan, sehingga waktu drawing ini bisa mengambil 2 bulan, mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Jadi umumnya yang selama ini berjalan itu kebanyakan 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian setelah drawing itu terjadi, akan ada langkah berikutnya itu menghadap konsulat, artinya datang ke konsulat atau interview atau ditanya sama konsulat. Begitu akan menghadap konsulat, para kandidat ini sudah berkemas, terutama yang dari luar Jakarta. Jadi dari Bali, para kandidat sudah berkemas untuk berangkat ke Jakarta, di mana biaya untuk berangkat lebih baik ambil bus saja karena lebih murah. Kemudian asrama dan makan disediakan gratis, dan juga diantar menghadap ke konsulat secara gratis di sana oleh agen resmi P3MI kita. Kemudian kurang lebih 14 hari dari menghadap konsulat tersebut, itu bisa itu turun ya, umumnya mungkin 7 hari gitu ya. Kita kasih batas waktu yang paling baik lah 14 hari gitu ya. Kemudian setelah turun visa itu tentunya akan melakukan persiapan keberangkatan, artinya pembelian tiket, kemudian dan proses pemberangkatan. Kemudian kalau dilihat dari perjalanan semua tadi di atas, waktu proses yang dibutuhkan, waktu proses visa kerja resmi Polandia ini rata-rata ya 4 sampai 6 bulan. Ya ambillah yang jangan ambil manis-manisnya, yang 4 bulan, mungkin kita bersiap-siap antara 4 sampai 6 bulan ini. Ya, jadi kita bersiap-siap antara 4 sampai 6 bulan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya juga yang sering muncul adalah nomor 4, berapa dapat gaji di Polandia? Ya, berbicara masalah gaji tentunya ini sangat riskan ya. Tapi walaupun begitu, itulah yang memotivasi kita untuk berangkat ke luar negeri. Jadi gaji yang didapat di Polandia ini itu berkisar antara 11 sampai 14 juta, di mana gaji dalam mata uang Polandia itu 18,4 zloty per jam. 1 zlotynya kurang lebih 3.610 dalam 1 bulan. Rata-rata itu pekerja seperti ini, pekerja yang dalam visa kerja ini mendapatkan 3.000 zloty, yang artinya 11 juta, dan itu belum termasuk lembur. Jadi semakin banyak lemburnya, dalam hal ini tentunya angka ke 14 juta itu bisa tercapai. Jadi banyak anak-anak yang selama ini mencapai sampai angka 14 juta tersebut. Itu yang diberikan informasi oleh agen. Kemudian selanjutnya adalah untuk info lebih update, itu bisa dilihat pada informasi pekerja migran yang sudah berada di Polandia. Mereka banyak mengupload video-videonya melalui YouTube atau sosial media. Tentunya adik-adik sekalian atau para pencari kerja luar negeri sekalian harus itu bijak dan pintar menyimaknya. Jangan hanya melihat satu YouTube terus menyimpulkan seperti itu. Dengarlah beberapa YouTube kemudian ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah seputar angka ini, gaji di Polandia tersebut. Selanjutnya, tambahan informasinya adalah dengan gaji seperti itu, para pekerja di Polandia sudah mendapatkan gratis pemonokan atau tempat tinggal, kemudian gratis transportasi dari pemonokan ke tempat kerja, kemudian di saat bekerja mendapatkan fasilitas 1 kali makan, kemudian pakaian seragam, kemudian di luar 1 kali makan itu tentunya ada perlu biaya. Di Polandia tidak begitu mahal, ya miriplah seperti kita di sini, lebih sedikit saja, kurang lebih dengan 750.000 itu sudah bisa untuk makan untuk 1 orang 1 bulan ya. Kemudian karena visa kerjanya resmi, tentunya mendapatkan jaminan asuransi dan jaminan kesehatan. Kemudian kontrak kerja selama 2 tahun. Berikutnya adalah pertanyaan yang muncul, yaitu tentang nomor 5,
jenis pekerjaan apa saja yang ditawarkan. Jadi pekerjaan yang ditawarkan di Polandia ini pada agen kita ini yaitu pabrik pengolahan ikan, kemudian pabrik pengolahan daging, kemudian pekerja gudang atau warehouse, kemudian merangkai perhiasan atau jewelry, kemudian pekerja furniture. Kemudian berikutnya bagaimana tentang persyaratan. Persyaratan mengikuti program ya usia itu 19 sampai 45 tahun ini. Bagi mereka yang berumur kurang lebih 40, 42, 43 itu masih bisa untuk mengikuti program ini. Kemudian sehat lahir dan batin tentunya. Kemudian pendidikan kita minta pendidikannya minimal SMA atau SMK atau sederajat. Ya tentunya diploma 1, 2, dan 3 dan sarjana itu tentunya boleh. Kemudian kemampuan bahasa Inggris cukup dengan mengikuti kursus ini saja. Artinya kemampuan bahasa Inggris itu tidak merupakan faktor yang menentukan di sini, karena bekerjanya itu banyakkan juga di pabrik dan gudang. Jadi dalam satu kelompok yang maju di konsulat itu ada 1 orang atau 2 orang yang bisa berbahasa Inggris, itu sudah sangat membantu. Artinya dalam hal ini kemampuan bahasa Inggris bukan menjadi ukuran untuk mengikuti program ini. Tentunya kalau adik-adik atau sekalian yang atau para kandidat yang memiliki kemampuan bahasa Inggris, tentunya itu merupakan nilai yang positif, nilai yang bagus. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam informasi peluang kerja resmi ke Polandia ini. Kemudian semoga bermanfaat. Let's go to Poland. Sebagai akhir kata saya ucapkan menjadi umat Om Santi 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 Om.